dari Bapak sebelumnya, maka selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Salim alias Idai. Coba dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Mohon izin pada tuan rumah, saya perintahkan untuk membaca karya buat Buya Syakur yang berjudul Cinta dan Materi. Langsung saja. Cinta dan materi. Hidupmu tidak akan berubah, wahai kekasihku. Hanya karena engkau pindah rumah, hidupmu akan tetap seperti itu. Sekalipun teman-temanmu sudah banyak berganti. Baru kehidupanmu akan berubah ketika engkau telah mengenal jati dirimu. Sebetulnya, aku sudah lelah mencintai dirimu. Dulu, waktu aku masih kecil, ketika dalam pelukan ibuku, aku merasakan kelapangan dunia ini. Tetapi sekarang ketika engkau memelukku, nafasku terasa sesak. Di dunia ada dua jenis manusia. Pertama, manusia yang dapat membahagiakan orang lain setelah hadir. Kedua, manusia yang membahagiakan orang lain ketika mati. Apakah engkau, wahai kekasihku? Aku merasa bahagia setelah aku mati. Kamar sel polisi adalah tempat yang paling aman sebagai tempat persembunyian penjahat. Tertawa juga sama sebagai tempat yang paling layak untuk menyembunyikan penderitaan. Untuk itu, wahai kekasihku, silakan engkau tertawa terbahak sekuat tenagamu. Aku mengerti engkau sedang dalam penderitaan batin. Termasuk juga sampai sekarang, wahai kekasihku, engkau masih juga belum percaya aku ini lelaki yang setia. Semua berita itu sebenarnya hanya gosip teman-temanmu saja. Kepercayaan itu sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Hanya ada dua alternatif. Ada kalanya engkau berikan seluruhnya, atau engkau tarik semuanya. Bagaimana nanti di penghujungnya percintaan kita ini? Aku tidak tahu dan aku tidak mau menduga. Sebetulnya, apa yang menjadi impianku sederhana sekali. Aku ingin selalu bersamamu, yang aku benci dan aku cintai. Tetapi agaknya seperti mustahil terjadi. Buktinya sampai sekarang kita terus bertengkar dan bertengkar. Bila diperiksa sebab-sebabnya tidak ada. Tetapi sejujurnya saja, wahai perempuan yang kubenci dan kucinta. Dan kurindukan bahwa pertengkaran antara dua orang yang tidak berkesudahan itu pasti sebabnya karena kedua belah pihak sama-sama salah. Jadi, supaya hidup kita selalu nyaman, terima sajalah ketentuan Tuhan dengan sikap hati yang selalu rela. Untuk menantang waktu, bersiaplah dengan hati yang teguh, siap menjalani segala perubahan. Sampai sekarang
aku tidak menolak teman-temanmu memanggilku dengan nama samaran. Nama panggilan waktu aku kecil, bukan nama asliku. Memang nama panggilan bukan pilihanku, dan nama asli juga bukan pilihanku. Sampai aku mati, juga nanti bukan pilihanku. Aku tidak menolak disebut bukan dengan nama asli, tetapi otakku ini benar-benar asli, daripada namaku asli tetapi otakku tidak asli. Alangkah baiknya andai kata kita hentikan kebiasaan saling menyalahkan. Kalau bisa, sekalipun memang semua orang selalu ingin lepas tangan, kita di zaman sekarang ini, wahai perempuan yang aku rindukan, serba sulit, selalu serba salah. Siapapun yang sedang punya banyak uang selalu tidak mau kenal orang. Tetapi bila tidak punya uang, juga tidak dikenal orang. Engkau juga sama. Dulu waktu aku punya uang, engkau memanggilku abang sayang. Sekarang setelah aku tidak punya uang, engkau berusaha ingin menendang. Walau bagaimanapun, aku masih tetap mencintai dirimu. Sekalipun ia juga ada sedikit geram. Belum tentu bila kau dapat suami yang kaya raya, hidupmu akan senang. Boleh jadi engkau menjadi batu bertuamu. Bila engkau ingin jadi orang kaya, jangan mencari lelaki yang kaya. Semua akan berpulang kepada nasibmu sendiri. Aku miskin dan engkau miskin setelah kawin. Kalau nasibmu kaya, ya jadilah kaya. Untuk menjadi kaya, tidak perlu berhayal punya lampu Aladin yang dengan menguap bim salabim. Ciptalah istana mewah dan harta berlimpah ruah, karena aku punya Tuhan yang maha kaya raya, tahu semua apa yang aku idamkan. Dan aku cita-citakan, bahkan sebelum aku berucap sepatah pun, Tuhanku memberikan apa yang aku butuhkan. Apabila engkau ingin berubah, cukup dengan satu langkah saja. Jangan kembali seperti dulu lagi. Tahukah engkau, wahai kekasihku, apa yang terdapat di dalam palung hati kita ini, seperti wajah juga, apabila terkena cacat, tidak akan dapat kembali secantik semula, sekalipun dengan melalui bedah plastik. Sekarang aku berikan ultimatum dan harus dijawab sekarang. Maukah engkau menjadi istriku yang setia? Jika iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang dengan sejujurnya. Nanti mas kawinnya 100 miliar, 100.000 dibayar kontan, dan selebihnya berupa surat hutang, supaya engkau setia kepadaku. Nanti engkau akan selalu mengejarku, karena aku menanggung hutang kepadamu selamanya. Indramayu 16 bulan 6 2020. Abdus Syakir Yasin. Baik, alhamdulillah, luar biasa ini, sangat pembacaannya sangat penghayatnya sangat dalam sekali. Baik, bapak-bapak sekalian, ini pemahaman di kalangan saya pribadi, bukan kalangannya, untuk memahami karya besar Buya ini sangat sulit, jujur saya, sangat sulit, kesulitan sekali. Sehingga alhamdulillah dari wahima silaturahmi ini diusung atau diprogramkan, diagendakan adanya setiap malam Senin. Kami ini mengagendakan adanya pembacaan puisi, dan alhamdulillah ini berjalan setiap malam
dan pemahaman-pemahaman tentang karya besar Buya ini ya, yang tadi saya katakan, bagi saya pribadi ini sangat sulit untuk memahaminya. Karena itu kita butuh, karena beliau guru kita semua, guru yang mulia Buya Syakur telah secara fisik telah meninggalkan kita semua, tapi saya yakin secara kerohanian beliau tetap masih membimbing di samping kita semua. Daripada itu, untuk ini ada beberapa pendapat dari teman-teman sharing tentang puisi. Baca, ketika Anda paham sudah dibaca saja. Gelombang itu akan memasuki ke pikiran kita, ke hati kita. Ketika Anda paham, terus saja dibaca, diulang-ulang, dan nanti akan tertangkap gelombang-gelombang apa yang muncul di dalam puisi-puisi yang kita baca dan kita renungkan. Baik para bapak sekalian, untuk mengapresiasi atau untuk menjelaskan maka dari Kang Idai dulu, maka untuk pemahaman kita semua ini, terutama saya pribadi Kang Idai, maka dipantik dulu biar artinya ketika kita ini enggak paham, maka akan mudah meninggalkan. Karena ini adalah karya besar guru kita yang mulia, maka saya sendiri berusaha sekali untuk memahaminya, berusaha sekali untuk mencintainya. Maka menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk mengapresiasi karya beliau yang berjudul Cinta dan Materi. Pada halaman pertama, hidupmu tidak akan berubah, wahai kekasihku. Hanya karena engkau pindah berubah, hidupmu akan tetap seperti itu. Sekalipun teman-temanmu sudah banyak berganti, walau kehidupanmu akan berubah ketika engkau telah mengenal jati dirimu. Ini sangat menarik sekali, karena ternyata bahwa dalam kehidupan untuk Buya di sini mungkin ingin menerapkan tentang pertemanan, artinya pergaulan, bahwa pergaulan memang sangat mempengaruhi sekali dari faktor kesuksesan seseorang. Maka saya pernah mendengar kajian beliau tentang memilih teman. Dalam kehidupan pergaulan memang dulu saya itu didoktrinasi bahwa pergaulan dengan siapa saja, entah meja segala macam. Tapi ternyata itu suatu hal yang mungkin kurang tepat buat saya, karena ketika kita jatuh dalam lubang yang tidak tepat, maka untuk bangkit itu sangat susah sekali. Jadi dalam pergaulan, Buya mungkin di sini harus pandai-pandai memilih teman. Mungkin seperti itu, Pak Haji. Kemudian bahwa di sini cerita ini alurnya memang sangat flashback, jadi bolak-balik, bahwa hidup adalah mengapa pentingnya bertanya. Pertanyaan itu sebenarnya sangat penting. Kenapa bertanya sangat penting? Karena pertanyaan itu seperti bayang-bayang sebenarnya. Terus mengenai kita, dari mulai kita membuka mata sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi. Kenapa bertanya itu sangat penting, atau pertanyaan itu selalu membayangi kita? Karena dalam kita tidur saja, ketika kita bermimpi, pasti paginya itu saya ingin bertanya, mimpi saya ini apa itu artinya? Kan seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian barangkali, bukan barangkali, ini selanjutnya dari yang lain untuk menanggapi atau untuk
mengapresiasi selanjutnya. Maka Pak Haji Sulaiman, apa rencananya kita? Ya, maka barangkali ada yang mau mengapresiasi dari puisi ini dari halaman berapa atau dari menanggapi pemahaman-pemahaman yang tadi disampaikan. Ya, karena alhamdulillah, ya ini saya sampaikan kepada Gus Iqbal, ini putra beliau guru kuliah kita, alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Gus atas kehadirannya. Ya, barangkali ada yang lebih untuk menambahkan atau baiklah, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam puisi yang berjumlah 10 lembar ini memang ada banyak poin yang bisa kita ungkap ya. Satu tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat kita Hidayat tentang jati diri. Jadi dalam kehidupan ini memang banyak orang berombang-ambing, itu tidak jelas arahnya kemana. Kita sendiri tidak tahu kita dari mana, kita sedang ngapain, dan kita mau apa. Itu banyak di antara kita, termasuk saya sendiri terus terang saja. Itu belum tahu mau ngapain. Ini semata-mata karena saya sendiri belum mengenal jati diri kita. Ya, meskipun kita selalu berproses ya untuk mengenal jati diri kita, tetapi paling tidak satu hal yang perlu kita cermati adalah bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi dengan orang-orang, apa yang terjadi dengan doktrin-doktrin agama yang kita terima, apa yang terjadi dengan pemikiran-pemikiran kita, baik yang lurus maupun yang liar, itu hendaknya kita selalu dalam kondisi yang istiqomah. Istiqomah dalam arti kita tetap konsisten, termasuk konsisten di dalam perubahan. Ketika kita berubah, selalu konsisten untuk berubah. Tetapi tentu saja perubahan itu selalu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan menafikan ketidakajegan di dalam pandangan, di dalam selera, di dalam cita-cita, itu boleh saja. Tetapi yang menjadikan kita mesti ajeg, mesti konsisten, mesti istiqomah, itu adalah pada tujuan akhir, yaitu seperti disebutkan Buya adalah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu kita bayangkan nanti di akhirat, ataukah kebahagiaan itu besok hari, atau kebahagiaan itu sekarang? Dan kebahagiaan itu yang paling bagus adalah ketika kita bisa bahagia dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi satu jalan yang lurus itu selalu menjadi acuan kita. Intinya suratul mustaqim itu menjadi acuan. Jadi keterombang-ambingan kita dengan pergaulan, dengan pengaruh teman-teman, dengan pengaruh wacana-wacana yang berkembang, itu senantiasa akan mempengaruhi kita, tapi sekaligus juga memperkaya kita, sehingga kekokohan kita, keistiqomahan kita di dalam menjalani suratul mustaqim itu akan semakin kuat. Itulah yang oleh Buya dimaknai sebagai jati diri. Ketika orang sudah menemukan jati dirinya, itu orang akan lebih nyaman. Maka itu juga merupakan bagian dari pemahaman tentang iman. Jadi iman bukan semata-mata seperti yang disimpulkan selama ini bahwa kita percaya kepada Allah. Percaya itu seperti apa sih? Apakah itu menimbulkan kenyamanan atau tidak? Kalau sekedar verbal pengakuan